Aku bermimpi sedang berada di depan sebuah rumah yang berlantai 2. Rumah itu sangat besar dan megah. Aku sedang bersama-sama dengan keluarga besarku dan juga orang-orang dari kampungku. Kami datang ke tempat ini untuk mengungsi karena rumah ini adalah tempat yang aman. Tapi aku belum tahu bencana apa yang telah terjadi sehingga menyebabkan kami semua harus mengungsi. Pemilik rumah yang sangat besar ini adalah seorang laki-laki yang sangat baik hati. Ia sangat dermawan dan suka menolong. Ia mengajak kami untuk mengungsi di rumahnya. Ia memakai kaos putih, sarung, dan kopiah haji. Aku mendapat pemahaman bahwa ia sudah pernah berhaji ke Tanah Suci Mekah sebelumnya. Aku melihat di antara teman-temanku yang mengungsi, ada 2 orang yang kulihat dengan sangat jelas. Dan mereka adalah Zulhijjah dan Mukminah. Dan ternyata Pak Haji itu sudah membuatkan kamar-kamar untuk kami. Ia telah memasang sekat-sekat dalam rumahnya yang sangat luas itu, sehingga masing-masing keluarga diberikan sebuah ruangan kamar sendiri-sendiri. Bahkan di masing-masing kamar ada tempat tidur yang sangat bagus. Aku sungguh sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tibalah waktu sholat. Pak Haji itu lalu mengumumkan kepada kami semua agar kami sholat di lantai 2 rumahnya karena di sana ada musolanya. Ia berkata, "Silahkan sholat di lantai 2 saja karena di sana ada musola dan sudah ada imamnya." Dan setelah berwudu, kami naik ke lantai 2. Dan sesampainya kami di sana, ternyata ada sebuah musola yang sangat luas dan bagus. Dan di musola itu, aku melihat seorang imam yang dimaksudkan oleh Pak Haji itu. Tapi saat melihat imam itu, aku merasa familiar dengan wajahnya. Lalu aku berpikir sejenak. Dan kemudian aku teringat, lalu aku berkata, "Itu kan Syekh Imran Hussein." Dan ternyata benar, beliau adalah Syekh Imran Hussein. Beliau memakai jubah putih dan juga kopiah putih. Aku merasa sangat senang karena aku mendapat kesempatan untuk bertemu beliau di rumah ini. Aku melihat Syekh Imran Hussein memang sudah tua, tapi beliau masih terlihat sangat cerdas, tegas dan berwibawa. Lalu kami semua sholat berjamaah dan Syekh Imran Hussein menjadi imamnya. Dan setelah selesai sholat, lalu kami berdoa. Dan setelah kami selesai berdoa, kami diminta untuk makan bersama. Aku melihat hidangan makanan yang sangat banyak yang sudah disiapkan untuk kami yang mengungsi di rumah ini. Aku sungguh merasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiba-tiba saja aku ingin sekali mengajak Syekh Imran Hussein untuk ikut makan bersama-sama kami. Lalu aku mendekati beliau dan aku mengajaknya untuk makan bersama. Tapi ternyata beliau sangat sibuk. Beliau ternyata harus segera ke tempat lain untuk memberi ceramah agama, dan karena itu beliau tidak bisa makan bersama-sama kami di rumah ini. Lalu beliau berpamitan dan bersalaman dengan para jamaah yang laki-laki. Dan tiba-tiba saja aku ingin sekali menyampaikan pada Pak Haji itu bahwa Syekh Imran Hussein tidak sempat untuk makan bersama kami karena aku tidak melihat Pak Haji itu bersama kami. Padahal tadi setelah sholat aku sempat melihatnya. Lalu aku berkeliling untuk mencari Pak Haji itu, tapi aku belum juga menemukannya. Lalu aku masuk ke sebuah ruangan yang sangat bagus, dan di dalam ruangan itu ada seorang wanita yang sedang mengasuh seorang bayi. Aku merasa ia adalah istri dari Pak Haji itu, dan bayi itu adalah anaknya. Lalu aku ingin sekali meminjam HP padanya. Aku ingin menelpon Pak Haji dan mengabarkan bahwa Syekh Imran Hussein hendak pulang. Lalu aku berkata pada wanita itu, "Boleh saya pinjam HP-nya sebentar?" Wanita itu tersenyum ramah dan berkata sambil menunjuk ke sebuah ruangan, "Silahkan pakai alat yang itu saja." Lalu aku masuk ke dalam ruangan yang ditunjuk oleh wanita itu. Ternyata wanita itu menawari aku untuk menelpon dengan memakai peralatan yang sangat canggih, tapi aku tidak tahu bagaimana cara memakai alat canggih ini.
Alat itu memiliki sebuah layar yang sangat besar dan juga ada tombol-tombolnya. Lalu, pelan-pelan aku coba menekan tombol-tombol di alat itu walau aku tidak tahu apa fungsinya. Tapi tiba-tiba saja di layar langsung muncul gambar yang berupa titik-titik lokasi yang saling terhubung satu lainnya. Dan titik-titik itu langsung bergerak dengan cepat menuju ke sebuah titik yang berada di tengah layar itu. Titik-titik lokasi itu seperti peta dunia, tapi itu bukan peta. Aku merasa alat itu sudah diprogram dan banyak orang di seluruh dunia yang juga memakainya. Tapi aku tidak bisa mengendalikan ayat ini. Aku juga tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Dan titik-titik lokasi di layar monitor itu terus saja bergerak menuju ke sebuah titik pusat yang di tengah itu. Aku jadi panik. Aku takut aku membuat kesalahan karena tadi mungkin aku salah pencet. Aku takut alat ini nanti jadi rusak. Aku merasa sangat panik dan ketakutan karena aku tidak bisa mengendalikan alat ini lagi. Dan aku memutuskan untuk segera meninggalkan ruangan ini. Dan pada saat aku keluar ruangan, tiba-tiba saja aku sudah berada di tempat lain. Aku melihat suasananya hampir senja dan aku merasa aku baru saja keluar meninggalkan rumah Pak Haji itu dan hendak pergi untuk menemui seorang wanita, dan wanita itu adalah mantan bosku. Tapi aku belum tahu apa tujuanku untuk menemui mantan bosku itu. Aku berjalan bersama Ulan. Kami melewati sebuah jalan yang lurus. Lalu kami sampai di depan rumah mantan bosku itu, dan ternyata ia sedang diwawancara oleh seorang wartawan. Dan ternyata mantan bosku itu sudah bergabung dalam sebuah partai politik, dan ia sudah mencalonkan dirinya untuk menjadi anggota legislatif. Aku melihat ternyata rumah mantan bosku itu sebagiannya difungsikan sebagai kantor partai politik yang ia ikuti. Aku melihat mantan bosku itu masih diwawancarai, sehingga aku dan Wulan menunggunya di sebuah bangku panjang di sebuah taman dekat rumahnya. Tapi tiba-tiba saja aku merasa sangat mengantuk, sehingga aku taruh kepalaku di atas pangkuannya Wulan dan aku tertidur sejenak. Tapi tak lama setelah aku tertidur, aku terbangun karena aku mendengar suara orang yang tertawa. Lalu aku duduk kembali. Aku melihat ada beberapa orang laki-laki yang sedang tertawa sambil melihatku. Mereka mentertawakan aku sambil memencet hidung mereka. Aku heran. Aku juga merasa kaget dan malu. Lalu aku bertanya pada Wulan, "Kenapa mereka tertawa?" Lalu Wulan menjawab, "Mereka tertawa karena mereka mendengar suara kentut dari tadi. Dan mereka mengira mama yang kentut." Aku langsung kaget mendengar jawabannya Wulan dan aku bertanya lagi, yang benar, masa mama kentut?" Tapi Wulan menggelengkan kepalanya dan ia berkata, "Memang bukan mama yang kentut, tapi mereka mengira mama yang kentut." Tapi meskipun aku tidak kentut, tapi aku sudah terlanjur malu karena tadi aku sudah ketiduran di tempat umum. Lalu aku meminta maaf kepada mereka karena mungkin mereka terganggu karena aku tertidur di bangku taman. Tapi mereka masih juga mentertawakan aku. Aku menjadi risih dan merasa malu. Dan tak lama kemudian, dari rumah mantan bosku itu, keluar seorang laki-laki yang menuju ke arah kami. Aku memperhatikannya. Ia adalah seorang gila yang sudah sakit parah. Wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak waras. Rambutnya kotor dan acak-acakan, pakaiannya compang-camping. Ia memakai jas hujan plastik yang berwarna hitam, tapi sudah rusak dan sobek-sobek. Di tangannya ada selang infus, di hidungnya juga ada selang oksigen. Laki-laki gila yang sakit itu terus berjalan sambil terus-menerus kentut. Aku merasa ia sudah mengidap penyakit parah yang membuat ia selalu kentut. Dan penyakitnya itu sudah akut dan tidak ada obatnya lagi. Dan orang-orang yang mentertawakan aku tadi kaget melihat orang gila yang kentut itu. Lalu mereka berhenti mentertawakan aku karena mereka sudah tahu bahwa ternyata laki-laki gila itulah yang kentut. Aku sangat bersyukur kepada Allah
Karena bukan aku yang kentut dan mereka juga sudah mengetahui siapa sebenarnya yang kentut. Aku melihat laki-laki gila itu berjalan ke arah orang-orang yang masih bengong karena keheranan itu. Dan laki-laki gila yang sakit itu terus-menerus kentut di hadapan mereka. Aku melihat mereka masih melongo sambil menutup hidung mereka. Dan saat aku melihat laki-laki gila itu masih terus-menerus kentut di hadapan mereka, lalu aku terbangun dari tidurku. Hikmah mimpi ini antara lain adalah: 1. Mimpi ini adalah isyarat agar kita mempelajari tafsir Al-Quran, khususnya ayat-ayat tentang ibadah haji. 2. Mukminah dalam mimpi ini bermakna wanita mukmin. Maknanya adalah bahwa ibadah haji itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. 3. Zulhijjah dalam mimpi ini bermakna bulan Zulhijjah, yaitu waktu dilaksanakannya ibadah haji. 4. Kalimat lantai 2 masjid dalam mimpi ini mengingatkan dengan kalimat yang sama yang ada dalam mimpi yang sebelumnya, yaitu mimpi nomor 10 yang berjudul Pintu Langit di Atas Ka'bah, yaitu saat Siti Rohana bermimpi sedang berdiri di lantai 2 Masjidil Haram dan menghadap ke arah Ka'bah. 5. Rumah Pak Haji itu sebagai tempat yang aman dan tempat berkumpulnya para muslim adalah simbol dari Masjidil Haram di Mekah. 6. Seorang ibu yang dermawan yang memiliki rasa persaudaraan yang tinggi adalah sebagai simbol dari rasa persaudaraan dan persatuan umat Islam yang luar biasa yang ditunjukkan saat melakukan ibadah haji. 7. Bayi yang dirawat oleh ibunya itu adalah simbol bahwa generasi muda harus dididik dengan benar agar menjadi generasi yang bertauhid, Qur'ani, kuat, dan berjiwa mujahidin. 8. Layar monitor yang menampilkan gambar yang terlihat seperti peta yang menampilkan banyak titik-titik lokasi yang tersebar di seluruh penjuru bumi, yang semua titik-titik itu bergerak menuju ke sebuah titik inti di tengah layar monitor itu adalah simbol dari Ka'bah yang menjadi titik berkumpulnya umat Islam saat melakukan ibadah haji. 9. Makna lainnya dari titik-titik yang bergerak ke arah Ka'bah itu juga isyarat tentang hadis yang mengatakan bahwa setelah Imam Mahdi dibaiat di depan Ka'bah nanti, seluruh umat Islam dari seluruh penjuru dunia harus segera bergabung dengan beliau meskipun mereka harus merangkak di atas salju. 10. Komputer yang sangat canggih di dalam mimpi itu juga mengisyaratkan tentang manfaat internet sebagai sarana dakwah yang efektif dan juga sebagai media untuk menyebarkan dan mendapatkan ilmu agama. Salah satu contohnya adalah ilmu eskatologi yang telah disampaikan oleh Syekh Imran Hussein. 11. Waktu yang sudah hampir senja adalah simbol dari akhir zaman, dan jalan yang lurus adalah isyarat untuk kita agar kita harus tetap istiqomah dalam menempuh jalan yang lurus, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. 12. Kalimat mantan bos bermakna bahwa dalam mimpi itu, Siti Rohana sudah tidak lagi menjadikan wanita itu sebagai pemimpinnya. 13. Rumah Pak Haji itu mengisyaratkan tentang rumah Allah, yaitu Baitullah, dan sebaliknya, rumah mantan bos dalam mimpi itu mengisyaratkan tentang House of Representative. 14. Seorang laki-laki gila yang berpakaian compang-camping dan sakit kentut kronis yang keluar dari rumah mantan bos itu adalah sebuah perumpamaan penting. 15. Pakaian seperti jas hujan hitam yang sobek yang dipakai oleh laki-laki gila yang sakit itu adalah simbol bahwa ia telah menutupi dirinya dari air hujan, yaitu perintah Allah tentang kewajiban untuk menegakkan syariat Islam, khususnya dalam konstitusi dan juga perundang-undangan. Allahu a'lam bishawab.